Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jumpa lagi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, Rabu 24 Mei 2023 bersama saya Sri Yuniwati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang tiada berkesudahan. Puji syukur juga atas hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan pada pagi ini diberi judul Roh Kudus dalam hidup kita. Ayat bacaan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 4a. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan merayakan dan memperingati pencurahan Roh Kudus, dan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Perayaan ini juga untuk mengingatkan kita supaya berjalan menurut kehendak Bapa di surga, melalui pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Siapa saja yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Roh Kudus dicurahkan bagi kita, dimanapun kita berada, untuk memimpin, menolong, bahkan memberi hikmat. Roh Kudus menjadi bagian penting dalam kehidupan orang percaya. Orang yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat dengan menerima Roh Kudus dalam hidupnya, maka ia tidak lagi dipenuhi dengan kedagingan, melainkan hidup dalam Roh. Kita hidup dalam kebaikan Tuhan. Orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus juga pasti bisa menjaga kata-katanya, bahkan tindakannya. Hidup dalam Roh Kudus adalah kita mengikatkan diri pada Tuhan dan terikat oleh Roh Kudus. Orang yang mengikatkan dirinya pada Roh Kudus, hidupnya pasti dipenuhi oleh rasa syukur. Kemanapun ia pergi, pasti ada ketenangan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita adalah ahli warisnya, dan itu hanya bisa terjadi kalau kita menjadi anak-anaknya. Sebab bagaimana mungkin kita bisa menerima warisan tanpa menjadi anak Tuhan? Kita bukan lagi hamba dosa, jadi jangan berbuat dosa lagi. Walaupun kemampuan kita terbatas dan tak luput dari kekurangan, tetapi kita menerima warisan yang besar, keselamatan dan berkat dari Tuhan. Jadi, betapa pentingnya Roh Kudus. Kita tidak bisa ada dalam satu tubuh Kristus tanpa Roh Kudus. Roh Kudus yang mempersatukan kita secara sedemikian rupa dengan latar belakang dan suku yang berbeda-beda. Biarlah kepenuhan Roh Kudus itu memenuhi hati, pikiran, tubuh, jiwa, dan roh kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu pagi ini, yang akan menjadi dasar dalam kami beraktivitas pada hari ini. Biarlah Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan kami. Oleh karena itu, kami akan menyerahkan hidup kami dan kehidupan kami dalam pimpinan tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.